kembali lagi dengan saya Anastasia Putin Paskawati, NIM 122111302. Karena kita tadi dari video sebelumnya sudah membahas soal nomor 1 sampai 3, di sini saya akan melanjutkan membahas soal nomor 4 sampai 6 dengan metode yang berbeda. Di sini untuk datanya tetap sama seperti yang ada di soal tadi, di soal awal. Kita klik modul, kita pilih forecasting, kita klik new, kita pilih yang time series analysis. Untuk title-nya kita ganti ya, contoh soal 4 sampai 6. Lalu number of past period kita ganti 6. Untuk row name-nya order kita ketik Januari, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, karena tadi datanya sama, kita ubah seperti yang ada di contoh soal Word. Januari itu ada 3, ini terus lalu 10. Dimaksudkan di sini tanggal-tanggalnya itu adalah jatuh temponya di bulan Januari setiap minggu. Jadi 17 sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya teman-teman. Lalu yang ini 31 dan terakhir itu tanggal 7 di minggu ke-7, minggu kelima di tanggal 7 itu di bulan Februari nanti. Lalu ini untuk permintaan ini 100, lalu 120, 110, 105, 110, 120. Di sini hampir sama untuk permintaannya rata-ratanya. Nah, karena tadi metodenya di video sebelumnya sudah ada 3 metode, kita di sini akan menggunakan 4 metode. Nah, ini kita diminta menggunakan metode exponential smoothing. Kita ubah, kita cari. Nah, di sini sudah ketemu exponential smoothing. Kalau sudah, kita klik solve, dan di sini juga sama seperti yang diminta di soal. Kita klik solve. Nah, di sini kita lihat nih apakah sama. Kita lihat di sini 114,38 karena di sini belum dibulatkan. Jadi di sini masih 114,375. Nah, kita langsung beralih ke grafiknya aja seperti yang ada di contoh soal. Kita beralih ke grafik. Nah, di sini untuk grafiknya bisa teman-teman lihat juga. Karena tadi belum ada pembulatan seperti yang ada di Word, makanya ini juga berubah tidak sama seperti yang ada di Word. Nah, kalau sudah, bisa kita save dulu agar tidak hilang ya waktu mengerjakan soal yang selanjutnya. Forecasting 4 sampai 6. Kita klik save. Jika sudah, kita langsung beralih ke soal nomor 5. Dan di sini soal nomor 5-nya itu ada dua metode. Nah, kita yang pertama itu ada exponential smoothing with trend. Kita edit data dulu. Nah, kita langsung ganti exponential smoothing with trend. Nah, kita lihat juga nih yang ada di Word seperti apa. Nah, di sini tuh ada penambahan di forecast-nya itu 100. Kita ganti dulu. Terus nah, jika sudah, untuk alpha for smoothing dan beta for smoothingnya juga sama seperti yang ada di contoh soal ini. Nah, kalau udah, kita klik solve. Nah, di sini untuk forecasting result ada 117,5 karena di sini lagi-lagi belum dibulatkan seperti yang ada di Word. Nah, maka dari itu hasilnya sedikit berbeda. Nah, kita langsung beralih ke grafik.
ini untuk grafiknya masing-masing minggu di bulan Januari bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita beralih lagi nih ke metode selanjutnya. Nah, tadi kan aku udah bilang untuk nomor 5 ada 2 metode. Nah, di sini yang kedua itu ada trend analysis atau regresi over time. Kita edit data lagi. Nah, di sini kita ubah, kita cari nih untuk trend analysis atau regresi. Untuk regresi over time. Nah, di trend analysis ya, kita cari ya. Dimanakah dia? Trendline model. Yang ini ya teman-teman, linear trendline model sama ya. Nah, kalau udah, bentar, yang ini mungkin. Yang mana ya? Kita lihat ya apakah ini sama dengan yang itu. Karena ini regresi over time, regression. Yang ini mungkin teman-teman. Bisa kita lihat dulu bentar. Kita cek-cek dulu apakah sama dengan yang ada di contoh soal. Ternyata yang ini benar, yang pertama linear trendline model, karena namanya juga berbeda dengan, jadi sedikit bingung. Nah, sudah sama, lalu kita klik solve. Nah, di sini ada 4 data. Di sini ada 4 data sama seperti yang ada di contoh soal. Nih, di sini 141,48, sedangkan di sini 141,47. Nah, lagi-lagi di sini belum dibulatkan. Jadi pantas untuk hasilnya itu berbeda. Nah, kita langsung lihat grafiknya aja. Nah, ini untuk grafiknya. Di sini bisa teman-teman lihat di bulan Januari ini, dari tabel ini juga dapat diketahui bahwasanya trend analysis metode ini, menggunakan model ini, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari sebesar 117,33 unit. Selain itu juga dapat dihitung untuk periode selanjutnya, yaitu pada periode minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-20. Di sini kan per minggu ya, grafiknya menunjukkan per minggu. Nah, udah untuk nomor 5 udah selesai. Kita langsung beralih lagi ke soal nomor 6. Kita edit data. Nah, kita ubah lagi nih. Di sini multiplicative decomposition atau seasional. Nah, kita ubah nih multiplicative decompositional. Nah, di sini kita pilih nih, ada nih di sini. Kita langsung ubah. Nah, di sini itu 4. Kita ganti 4. Sama seperti yang ada di soal. Ini agak susah. 4. Nah, juga sudah. Kita klik solve. Apakah hasilnya akan sama? Nah, di sini menunjukkan hasilnya, teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini kita perbesar aja nih biar gampang. Untuk solution itu ada forecasting result, details and error analysis, ada tracking signal, sama seperti metode-metode sebelumnya. Nah, kita langsung beralih ke grafik. Nah, ini untuk grafiknya, kita lihat apakah sama dengan yang ada di Word. Nah, di sini ya hampir sama, karena tadi lagi-lagi ini belum dibulatkan, jadi menunjukkan data yang sedikit berbeda. Di sini ada data forecast, mood data, dan trend line. Masing-masing warna ini menunjukkan yang berbeda-beda di setiap minggunya. Nah, jika sudah, mungkin ini pembahasan soal nomor 4-6 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang paham atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih.